Bagaimana cara menghapus data di pinjol biar kita tidak diteror dan nomor kontak darurat aman? Assalamualaikum Bang, gimana caranya galbay dan hapus data? Kak, bagaimana hapus data pinjol karena tagihan dan diancam ke rumah? Kakak, maaf saya mau nanya, saya habis ketipu kredit pintar dan sudah buat laporan ke polisian. Untuk DC kira-kira bisa mengerti nggak ya? Mohon bantuan jawab kakak. Tentang menghapus data ya, biar tidak diteror, nomor kontak darurat aman, dan habis itu DC tidak datang ke rumah. Ya, buat teman-teman semuanya, gimana tadi? Karena Anda sudah menonton video yang saya update tadi, teman-teman semuanya, yang mana yang mengalami galbay lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Terus Anda dilacak lokasi rumah Anda bisa tonton video yang saya update tadi. Oke, kali ini teman-teman semuanya yang mau kita bahas adalah bagaimana cara menghapus data di pinjol biar kita tidak diteror dan nomor kontak darurat aman, Bang? Terima kasih atas bantuan dan penjelasannya. Itu yang pertama. Orang yang bertanya. Yang kedua, Assalamualaikum Bang, gimana caranya galbay dan hapus data? Oke. Pertanyaan yang ketiga adalah, Kak, bagaimana hapus data pinjol karena tagihan dan diancam ke rumah? Yang keempat adalah, selamat sore kakak, maaf saya mau nanya, saya habis ketipu kredit pintar dan sudah buat laporan ke polisian. Untuk DC kira-kira bisa mengerti nggak ya? Mohon bantuan jawab kakak. Itu yang mau kita bahas teman-teman. Tentang menghapus data ya, biar tidak diteror, nomor kontak darurat aman, dan habis itu DC tidak datang ke rumah. Siapa yang setuju saya bahas itu teman-teman? Isi dalam kolom komentar. Anda lihat semuanya tadi itu ya, itu berdasarkan kepanikan dari mereka-mereka yang hari ini mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar gitu loh. Cuman kenapa saya ambil lagi ini teman-teman? Saya miris teman-teman. Saya cuman tidak pengen Anda masuk dalam ranah penipuan nantinya. Apalagi pertanyaan itu saya ambil dari TikTok yang mendm saya. Itu hanya sebagian kecil dari ratusan bahkan sampai ribuan orang yang bertanya tentang hal itu. Memang DM TikTok itu tidak mampu saya respon satu persatu teman-teman semuanya karena terlalu banyak. Sedangkan DM di Instagram aja itu luar biasa juga gitu loh. Makanya saya lebih menempatkan kepada diri teman-teman semuanya. Kalau ingin konsultasi, lanjut aja langsung ke nomor admin. Nanti Anda bisa bertanya sama admin untuk berkomunikasi langsung dengan saya biar lebih jelas. Oke, teman-teman semuanya. Yang mau kita bahas paling utama lebih dahulu teman-teman semuanya adalah bagaimana cara menghapus data di pinjol biar tidak diteror. Sebenarnya menghapus data yang seperti apa teman-teman pengen? Kalau teman-teman pengen menghapus data biar tidak diteror, kita diteror ini ada dua versi teman-teman. Pertama, kita diteror melalui telepon. Ya, telepon, WhatsApp, dan email. Kalau teman-teman tidak pengen diteror, mungkin kartunya dicabut, WA-nya dihapus, emailnya diganti. Apakah teroran ini akan hilang? Belum tentu. Ya, karena teroran itu terbagi menjadi dua. Teroran yang ada di handphone, teroran yang ada di pemikiran. Nah, setelah kita ganti nomor, hapus WA, dan ganti email, teroran di HP sudah tidak ada, teroran di pikiran gimana? Apa itu contoh orang yang masih diteror melalui pikiran? Contoh, dia sudah mengganti nomor sejak 1 tahun yang lalu. Ya, tiba-tiba dia bertanya sekarang, Bang, saya sudah ganti nomor 1 tahun yang lalu karena saya galbay. Kira-kira sekarang masih aman atau tidak? Apakah ada kemungkinan saya akan dikunjungi ke rumah? Berarti terorannya belum selesai. Yang di dalam pemikiran. Jadi untuk menghilangkan yang di dalam pemikiran, Anda harus berdamai dengan diri Anda. Stop memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Jangan selalu berpikir soal hal-hal yang negatif. Selalulah berpikir tentang positive thinking buat ke depannya. Bangun semangat Anda. Kita tidak melupakan pengalaman yang terjadi, tapi kita jadikan pengalaman itu sebagai batu loncatan. Ketika Anda sudah bisa berdamai dengan diri Anda, seketika teroran akan hilang langsung dari diri Anda. Dan Anda pastinya akan aman untuk telat bayar atau tidak mampu bayar. Tapi selagi ketakutan itu masih ada, tetap aja gitu. Ya, contoh dia sampaikan di sini. Biar kita tidak diteror dan nomor kontak darurat aman. Kontak darurat itu aman-aman aja kok. Yang nggak aman itu kita yang memikirkan. Kita yang memikirkan kontak itu menjadi tidak aman. Ya, selagi kita positif aja, ya kontak itu aman-aman aja. Dan lagian sudah ada aturan OJK, dilarang melakukan penagihan
kepada kontak darurat. Dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Udah, berarti barang itu aman. Yang nggak aman itu kita yang memikirkan. Ya, apa pemicu ketidakamanan tadi? Ya gara-gara telepon, WhatsApp, dan email. Coba dibenahi itu dulu. Ganti dulu nomornya, perkaranya akan selesai ya. Habis itu, assalamualaikum bang, gimana caranya Galbay hapus data? Nah, balik lagi. Ya kan? Menghapus data itu memang 2 versi itu harus teman-teman lakukan. Ganti nomor, hapus WA, ganti email. Ya, habis itu reset HP Anda ke setelan pabrik. Apakah ini bisa membatasi debt collector untuk tidak datang ke rumah? Bukan. Ya, jangan Anda kira Anda mengganti nomor, menghapus WhatsApp, habis itu mengganti email, itu bisa mematahkan kaki DC-nya supaya tidak datang ke rumah Anda. Nggak ada hubungannya. Ya, soal FC datang ke rumah Anda itu beda cerita lagi. Kalau mereka sudah dapat surat tugas dari pihak pinjol, ya mau tidak mau ya mereka akan berkunjung karena mereka bekerja di sebuah perusahaan itu. Yang jadi problem hari ini adalah kita tidak bisa menerima telepon, tidak bisa menerima WhatsApp, tidak bisa menerima email. Kenapa? Setiap kali kita menerima komunikasi yang 3 ini, kekacauan terjadi. Ketakutan terjadi, serba salah terjadi. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kita bekerja jadi nggak tenang. Kita yang resign hari ini jadi kebingungan mencari pekerjaan buat ke depannya. Ya, kita yang sudah di PHK jadi kebingungan untuk melihat peluang-peluang hebat ke depannya gitu loh. Itulah makanya pentingnya kita memutus komunikasi tadi. Tapi jangan salah kaprah. Ini bukan berarti untuk mematahkan kaki DC supaya tidak ke rumah kita. Atau menghapus data yang ada di sistem pinjol. Nol. Ya, jangan pernah tergiur dengan penawaran-penawaran apapun yang Anda temukan di TikTok, Instagram, Facebook. Dia bisa menghapus data, dia bisa membackup data, dia bisa menghentikan sebar data, dia bisa melunasi hutang dengan segala omong kosong. Penipu semua. Ujung-ujungnya apa? Jual-jual beli surat-surat kuasa. Itu ujung-ujungnya teman-teman. Ujung-ujungnya apa? 15%, 20%, 30%. Itu ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya Anda dijadikan duit, UUD. Ujung-ujungnya duit teman-teman semuanya. Ya, makanya hati-hati teman-teman. Kalau Anda pengen menghapus data yang ada di pinjol, hal yang paling pertama Anda lakukan adalah pemikiran Anda. Ya, meskipun data yang dipinjol itu tidak hilang, kalau pemikiran Anda mampu berdamai dengan semua keadaan hari ini, ikhlas menerima kenyataan, jujur pada diri sendiri, tegas dengan kenyataan hari ini, Anda selamat teman-teman semuanya. Ya, makanya ada moto solusi utang, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Nggak apa-apa. Data Anda disebar 1 atau 2 orang. Oke. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Orang akan lupa. Oke. Daripada Anda mencicil, gali lubang, tutup lubang, tidak mengurangi hutang Anda, yang ada Anda hanya jadi babu pinjol untuk selamanya. Itu pada akhirnya Anda akan menjadi budak pinjol untuk selamanya. Ya. Anda bekerja hanya untuk memperkaya pinjol. Oke. Ya. Anda banting tulang setiap hari. Hanya semata itu. Makanya lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Daripada gali lubang tutup lubang, mendingan Anda berhenti bayar sekalian. Itu jauh lebih baik. Ya, teman-teman semuanya. Dan habis itu pertanyaan yang ketiga, teman-teman. Ini dari teman kita juga. Selamat sore kakak, maaf saya mau nanya, saya habis ketipu kredit pintar dan sudah buat laporan ke polisian. Untuk DC kira-kira bisa ngerti nggak kak? Saya mohon bantu jawabannya. Soal DC mengerti atau tidak, kalau ranahnya kamu kena tipu, otomatis kamu adalah korban. Kamu sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, otomatis kamu sudah mempunyai surat tanda laporan. Nanti kamu langsung email ke pihak kredit pintarnya dan lampirkan surat-surat tersebut. Jangan kamu sampaikan sama DC, karena DC dia hanya mendapatkan surat tugas. Tugas dia adalah menagih. Apapun alasanmu mereka tidak peduli, yang penting tagihannya dia dapat. Makanya kalau pengen, laporkan kepada OJK, laporkan kepada pihak aplikasi, laporkan kepada API. Karena surat laporan tadi. Ya. Dan habis itu lagi yang ketiga, Kak, bagaimana cara hapus data pinjol karena tagihan dan diancam ke rumah? Kalau soal ancaman ke rumah, itu nggak perlu khawatir. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada orang yang mati gara-gara dikunjungi debt collector. Yang ada orang mati gara-gara diteror oleh debt collector. Teroran itu karena nomor telepon, nomor WhatsApp, dan nomor email.
Ya, Anda sudah mendengar berita. Diduga gara-gara dikunjungi oleh debt collector pinjol, satu keluarga mati. Ada? Nggak ada, teman-teman. Ya, yang ada diduga gara-gara diteror pinjaman online, satu keluarga nekat mengakhiri hidup. Itu baru ada. Ya, berarti soal teroran, ya, Anda bisa atasi melalui ganti nomor, hapus WA, ganti email. Soal DC datang ke rumah, Anda tidak usah khawatir. Yang penting jujur dan terbuka dengan keluarga, itu bisa menyelamatkan Anda. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa disupport ya channel ini. Mudah-mudahan bisa berkembang lagi. Sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.